بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anakku, semoga hari ini kalian semuanya siap untuk belajar lagi ya anak-anak. Dipersiapkan sebelumnya terlebih dahulu kalian sarapan pagi, duduk yang rapi dan perhatikan pelajarannya. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 8 Praja Muda Karana, subtema yang ketiga, Aku Suka Bertualang, pembelajaran 2 dan 3. Materi pembelajaran 2, kita akan mempelajari membaca teks dan menjawab pertanyaan terkait budaya bangsa, mengenal rambu-rambu lalu lintas, melakukan permainan tradisional. Materi pertama membaca teks dan menjawab pertanyaan terkait budaya bangsa. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Anak-anakku, setelah kita bersama-sama membaca dan memperhatikan teks bacaan yang tadi, marilah kita berlatih dengan cara memberi tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan, serta berilah tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Silakan kalian lihat tabel berikut ini. Kalian lihat nomor 1.
sikapnya bermain dengan semua teman, maka itu adalah contoh sikap menghormati perbedaan, maka diberi tanda centang. 2. Menolak pendapat orang lain. Menolak pendapat orang lain. Tidak boleh ya. Pendapat orang lain tidak boleh ditolak. Artinya harus diterima. Apakah itu sebagai saran, masukan, atau yang lainnya. Jadi, contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Artinya disilang ya. Tandanya tanda silang. Nomor 3, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Itu sangat jelas. Itu adalah contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Apalagi menyebut dengan sebutan yang tidak baik. Nomor 4, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Itu jelas sekali merupakan contoh sikap menghormati perbedaan ya. Maka tandanya tanda centang. Terakhir nomor 5, tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Itu sangat jelas, yaitu contoh menghormati perbedaan. Artinya ketika ada teman yang takut untuk naik sepeda, kita tidak boleh memaksanya untuk menaiki sepeda tersebut. Ya, jadi tandanya tanda centang. Nah, itulah tadi anak-anakku beberapa sikap tentang sikap menghormati perbedaan. Sebenarnya masih banyak ya, banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Contoh pelaksanaan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Mengenal rambu-rambu lalu lintas. Ayah dan ibu Siti itu berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Nah, anak-anakku, siapa di antara kalian yang rumahnya di daerah pegunungan? Tentunya sangat sejuk ya udaranya ya. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Oh, sangat indah sekali. Jalan di pegunungan itu berkelok-kelok ya dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Dan pengendara harus atau wajib memperhatikan rambu lalu lintas yang ada di jalan dan wajib mematuhinya agar selamat dalam perjalanan. Nah, anak-anakku, mari kita mencermati beberapa contoh rambu lalu lintas berikut ini. Nah, yang pertama ada gambar mobil dan ada seperti tanah yang mau jatuh ya atau longsor. Artinya daerah longsor. Jadi ketika kita mengendarai mobil dan melihat tanda seperti itu, maka wajib berhati-hati. Selanjutnya gambar huruf P itu kalian mesti tahu ya, itu artinya dilarang parkir. Tidak boleh berhenti di area situ atau tidak boleh memarkirkan kendaraan. Selanjutnya nomor 3, nih ada gambar mobil dengan jalannya yang berkelok seperti apa itu ya?
seperti huruf S. Itu artinya anak-anakku jalan licin. Nah, sekali lagi ya, kalau ada gambar seperti ini, nah seperti ini berarti artinya jalan licin. Kalian harus berhati-hati atau saling mengingatkan kepada pengemudinya. Selanjutnya huruf S. Itu artinya dilarang berhenti. Yang terakhir, tanda panah seperti ini, yaitu jalan berkelok. Nah, coba perhatikan lagi ya anak-anakku. Gambar daerah longsor, dilarang parkir, jalan licin, dilarang berhenti, dan jalan berkelok-kelok. Itu tandanya atau rambu lalu lintasnya seperti apa? Materi selanjutnya, melakukan permainan tradisional. Nah, anak-anakku, Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Banyak sekali permainan tradisional yang berasal dari daerah yang ada di Indonesia, dan itu biasanya akan diadopsi atau dimainkan oleh wilayah-wilayah yang lainnya ya anak-anakku. Jadi saling tukar permainan tradisional. Nah, sekarang kita akan memainkan permainan tradisional Sunda Manda namanya. Nah, ini anak-anakku contoh permainan Sunda Manda. Ini juga ada contoh yang kedua. Dan banyak sekali ya contohnya dari permainan tradisional ini. Tentunya mungkin kalian ada yang sudah tahu ya anak-anak. Nah, permainan Sunda Manda ini bisa dilakukan 2 orang. Paling sedikit ya. Jika ada 2 orang maka kalian tinggal switch saja. Siapa yang giliran pertama dan yang kedua. Jika kalian permainannya atau pemainnya itu lebih dari 2 maka dilakukan home pimpa untuk menentukan giliran ya anak-anak. Nah, ini adalah apa ya? Ini adalah area permainan yang biasa digunakan dalam permainan Sunda Manda. Kalau yang belum tahu, ini lihat perhatikan ada kotak-kotak 1, 2, 3. Di atasnya ada 2, di atasnya 1, 2, dan terakhir ada 1 paling ujung ya. Itu adalah gambar area permainan Sunda Manda. Nah, dalam permainan Sunda Manda ini anak-anakku dibutuhkan gaco. Gaco itu apa ya? Seperti apa ya? Jadi ketika kalian mau bergerak, kalian harus melempar gaco itu ya. Itu biasanya terbuat dari genting, ubin, atau batu pipih ya. Sehingga gampang dilempar atau apa ya, bekas internet ya kalau nggak salah. Bisa itu dipakai, dibulatkan atau dikotakkan, yang penting bisa dilempar. Nah, kalian kalau sudah mempunyai gacok tadi, itu tinggal melempar satu persatu dan nanti kalian maju ke depan terserah dengan satu kaki ya. Terserah tumpuannya mau kaki kanan atau kaki kiri. Nah, jika gacoannya sudah mencapai pada nomor 9 atau bagian setengah lingkaran, si pemain harus mengambilnya dengan cara menghadap ke belakang dan berjongkok. Tangan tidak boleh menyentuh garis kotak. Jika menyentuh garis kotak, pemain tersebut gagal dan harus diganti pemain lainnya. Sebelumnya,
kalian tepuk tangan 3 kali barulah mengambil gacoannya dengan menghadap ke belakang. Nah, itulah anak-anakku cara bermain permainan Sunda Manda. Yang terakhir itu kemudian jika si pemain sudah melempar gacoannya ke bidang paling atas dan berhasil dengan cara yang tadi, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bintang. Tempat-tempat yang ada gacoan si pemilik tidak boleh diinjak. Nanti digambar bintang ya, tempat yang sudah tadi diberikan kepada si pemenang tersebut. Pemain juga tidak boleh diperbolehkan menginjak gacoan lawan. Nah, seperti itu anak-anakku cara permainannya. Jika kalian belum bisa, boleh kalian melihatnya di internet atau lihat di YouTube cara bermain gacoan tersebut ya. Permainan Sunda Manda ya, maksudnya bukan permainan gacoan. Selanjutnya kita akan belajar materi pembelajaran 3. Kita akan membaca teks dan menjawab pertanyaan, membaca laporan diagram, dan membuat gambar dekorasi. Materi pertama pada pembelajaran yang ketiga yaitu membaca teks dan menjawab pertanyaan. Anak-anakku, kalian harus semangat dan jangan bosan dalam membaca teks. Karena dengan membaca, insya Allah pengetahuan kalian akan bertambah ya. Pengetahuan atau wawasan atau ilmu kalian insya Allah akan bertambah. Karena membaca adalah jendelanya dunia. Bersepeda bersama teman. Hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda. Tidak semua teman Udin ikut bermain menggunakan sepeda. Teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Udin dan teman-teman melewati jalan raya. Mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Udin dan teman-teman menaati peraturan lalu lintas tersebut. Lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna ya. Lampu stopan, ada yang bilang lampu stopan. Ada yang bilang lampu lalu lintas. Warnanya yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, ini adalah Udin dan teman-temannya sedang bermain sepeda. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Jadi, kalau lampu kuning, kalian harus bersiap-siap untuk melaju atau berhenti. Sedangkan lampu merah ketika menyala berarti kendaraan wajib berhenti ya. Udin dan teman-teman mentaati peraturan lalu lintas dengan mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas yang dilihatnya ketika bersepeda. Petualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-temannya merasakan senang. Mereka juga menjadi lebih paham mengenai rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas dengan menjawab 4 pertanyaan. Silahkan kalian baca dan jawab. Jawabannya ada di teks bacaan yang tadi tentang petualangan Udin bermain sepeda. Ada 4 soal ya. Insya Allah kalian bisa menjawabnya. Berikut beberapa contoh lambang dan arti rambu lalu lintas. Nah, ini ada 4 gambar lambang atau rambu lalu lintas. Yang pertama ada tanda panah ke kiri dengan
garis lingkar merah artinya dilarang belok ke kiri. Selanjutnya panah ke kanan, dilarang belok ke kanan. Selanjutnya ada rambu lalu lintas seperti apa itu ya? Seperti pengurangan atau min. Itu dilarang masuk artinya. Kalau yang keempat ini sudah tahu ya. Ini adalah lampu lalu lintas. Tugas berikutnya, kerjakan soal halaman 144 sampai 145. Menemukan arti dari lambang rambu lalu lintas. Silakan kalian cari dan isi lambang rambu lalu lintas tersebut. Materi selanjutnya membaca laporan diagram. Berikut ini laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Laporan dibuat dalam bentuk diagram. Nah, ini adalah diagramnya. Itu ada baris pertama atau kolom pertama ada angka-angka dari atas ke bawah 10, 9, 8. Itu kita lihatnya dari bawah ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Terus ada judul atau uraian dapat mengendarai sepeda. Selanjutnya di sebelahnya belum dapat mengendarai sepeda. Di situ ada warna ya. Kalian bisa lihat yang dapat mengendarai sepeda itu ada warna berhenti di angka 8. Nah, ini di sini ya. Di angka 8. Berarti jumlah anak yang sudah bisa mengendarai sepeda berjumlah 8 orang. Selanjutnya yang belum dapat mengendarai sepeda ada di angka 2. Nah, seperti itu ya cara membaca diagramnya. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berdasarkan diagram tersebut. Nah, dari diagram yang tadi disajikan, kalian diberikan pertanyaan. Jadi, kalian harus bisa membaca diagramnya terlebih dahulu, sehingga kalian bisa menjawab soal-soal yang diajukan. Nomor 1, berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Nah, tadi sudah ya, kalian sudah tahu ya. 2, berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? 3, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum? Nah, nomor 1 jawabannya apa? Tadi kalian sudah. Yang sudah dapat mengendarai sepeda ada 8. Nah, ini ya, ada 8 ya. Selanjutnya nomor 2, berapa banyak anak yang belum dapat? Nah, sangat mudah sekali, insya Allah ya. Berapa jawabannya? Yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2 orang. Nah, lihat ke tabelnya ya, kalian bisa. Nah, ini berhenti di sini, berarti 2. Selanjutnya, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Bedanya antara teman yang sudah dapat mengendarai dan belum ada 6. Yang belum itu ada bedanya ada 6. Yaitu jumlah anak yang sudah dapat mengendarai dikurangi dengan anak yang belum dapat mengendarai. Materi terakhir, membuat gambar dekorasi. Anak-anakku, ayo kita berkreasi. Pengemudi kendaraan harus mengetahui peraturan lalu lintas. Pengemudi kendaraan harus mentaati peraturan lalu lintas. Berikut ini ada gambar kereta api. Tahukah kalian apa sebutan untuk pengemudi kereta api?
Ayo, ada yang tahu? Atau lupa lagi? Pernah ya? Apa? Masinis ya? Ya, betul nggak? Ayo coba kalian cari lagi. Sebutan untuk pengemudi kereta api itu apa? Selanjutnya berilah hiasan agar gambar kereta api ini menjadi lebih menarik. Gunakan titik, garis atau bidang untuk menghiasinya. Nah, ini adalah gambar kereta apinya. Anak-anakku, silahkan kalian berkreasi menggambar dengan menggunakan titik, garis, atau bidang untuk menghiasinya. Gambarnya sudah ada, kalian tinggal menghiasi gambar tersebut. Kalian bebas pilih mau menghias gambar kereta api atau menghias gambar pesawat terbang yang ada di halaman 147 ya di bukunya. Itulah anak-anakku, kalian harus bisa belajar dengan berkreasi sendiri, menghias gambar pesawat atau gambar kereta api. Biasanya lampu warna merah mengandung beberapa corak berwarna jingga dan lampu hijau mengandung beberapa warna biru. Ini dimaksudkan agar orang-orang yang buta warna merah dan hijau dapat mengerti sinyal lampu yang menyala. Di Amerika, lampu lalu lintas memiliki pinggiran berwarna putih yang dapat menyala dalam kegelapan. Ini bertujuan agar orang yang mengidap buta warna dapat membedakan mana lampu kendaraan dan yang mana lampu lalu lintas dengan posisinya yang vertikal. Nah, bacaan barusan bisa kalian gunakan untuk menggambar bagian-bagian dari pesawat terbang atau kereta api. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran tema 8 subtema 3. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.